terlanjur menadarkan kurban dari hewan yang ada aibnya, cacatnya, atau dari hewan kecil yang masih belum sesuai mencukupi kriteria umur kurban, umur hewan kurban, gimana hukumnya? Contohnya gini, qala ja'altu udhiyatan, aku jadikan hewanku ini yang masih kecil, bayi, saya jadikan hewan kurban. Di kitab Mughniul Muhtad ibaratnya wajib dzabhuha fidyatan, maka tetap wajib disembelih, dijadikan fidyah, tebusan nazarnya. Wa yufarriqu lahmaha shadaqatan, dan dagingnya dibagi ratakan ke fakir miskin berstatus sedekah. Wala tujzi'u anil udhiyati, dan tidak cukup dijadikan hewan kurban. Jelas ya? Wa takhtassu bi waqtin nahri, dan nyembelihnya pun harus waktu nahar, tanggal 10 Dzulhijjah, yaumun nahri. Nyembelihnya pun harus yaumun nahri, tanggal 10 Dzulhijjah, pas lebaran. Wa tujzi'u majral udhiyah fi sorfi, tapi dalam masalah tasarruf berlaku sama seperti keberlakuan hewan kurban, tetap dibagi ratakan ke fakir miskin semua, dan yang punya tidak boleh memakan dagingnya secuil pun karena hewan kurban ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalur rahmat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabi al-anjumi zahirat, amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajasad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim wa marzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad madanil jud wal karam bail ilmi wal hilmi wal kami wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Ini pertemuan yang ke-9 dari pembahasan mengenai hewan-hewan kurban dan hukum berkurban. Tapi kita awali pertemuan ini dengan pembacaan Al-Fatihah biniyatil ridha ilahi ta'ala wa li syafaati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami'a hewani minal anbiya wal mursalin jami'a ali kullin wa sahabah wa qarabah wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa misalimiddin jami'il malaikatil muqarrabin wa jami'a hamalatil arsi wa jami'a ru'asail malaikatil arba'ah Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Sariyah, Nuriyah, Rohana, Rohani, Radwa anhum salawatu wa salamuhu wa alihi wa majma'in wa jami'i imatil arbatil mujtahidin wal qurra wal hufat wal mufassirin wal ulama'il amilin wa syuhada wa salihin wa sadati sufiya muqallidin bidin wa jami'il fuqaha wal muhaddithin jami'ul awliya al-kanajma'in wa jami'il ulama wal awli al-madhkur asma'an fi hadzal kitab bil ahas mu'allif hadzal kitab wa jami' masyaikhin wa jami' walidaina jami' abaina wa ummatina wa talamidina wa ashabina wa qarabatina wa jiwarina wa duyufina wa ashabina wa azwajina wa dzurriyyatina wa auladina wa ikhwani fi din minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat aina ma kanu min masyariqil ardi ila magharibi al ahya'i minhum wal amwat maghfirlah marhamu ma'afi ma'fu anhum syai'ul lana wa lahumul fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kitab yang akan kita baca kitab Fatawa Kubra Hasyiatul Baijuri dan kitab Busyrul Karim. Di pertemuan sebelumnya kita sudah diberitahu tentang gimana hukumnya menyembelih kurban dari al-maqtu'atil udhun, hewan yang terpotong telinganya ataupun yang terlahir dalam keadaan tidak punya telinga. Dan kemudian dibahas pula tentang hukum daripada al-maqtu'atul dhanab, hewan yang terpotong ekornya, terpotong seluruh atau sebagian, atau memang sudah diciptakan tanpa berekor. Dan juga diterangkan pertemuan sebelumnya al-makhluqah bila dhar'in au aliyatin, hewan yang tercipta, terlahir tidak punya kampor, tidak punya wadah susu, tidak punya payudara, dan tidak punya pantat. Kemudian dijelaskan pula hukum mengenai al-khasyiyu, al-maqtu'atul khusyatain, hewan yang diambil atau terpotong dua pelirnya. Demikian pula yang terpotong zakarnya, penisnya. Juga hukum mengenai al-maksurul qarni, hewan yang pecah tanduknya atau diciptakan dalam keadaan faqidatul qurun khilqah, memang Allah ciptakan dalam keadaan tidak punya tanduk. Ataupun hukum mengenai hewan kurban yang berupa faqidatul asnan khilqah, hewan yang Allah ciptakan tidak punya gigi. Di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas tuntas, yang jelas sangat berbeda masing-masing dari hewan tersebut, karena hewan tersebut mempunyai aib ya. Ada yang dianggap cukup, ada yang tidak dianggap cukup kalau tidak dapat merusak dagingnya, ada yang tetap tidak cukup meskipun tidak merusak dagingnya, macam-macam. Tapi kita sekarang membahas tentang hewan yang hamil. Kemarin sudah dipermasalahkan banyak pertanyaan mengenai bolehkah menyembelih hewan kurban dari hewan jantan, dari hewan betina. Kalau jantan kan pria, kelaminnya laki-laki, kalau betina itu kelaminnya perempuan. Bolehkah? Yang jelas jawaban kemarin hukumnya boleh. Terus yang jadi faktor permasalahan itu kalau hewannya hamil. Kalau kita mengeluarkan kurban berupa hewan betina, terus hewannya hamil, gimana hukumnya? Ini ada dua pendapat dari ulama mazhab Syafi'iyah. Di dalam kitab Fatawal Kubra halaman 423. I'tamada Ibnu Hajar al-Haytami fil Fathi, ay fil Fathil Jawadi, adama jawazi tadhiyati bil hamili wa inzada bil lahmu li'annahu aibun. Wa'tamada Abu Makhramata jawazahu illam yu'assiril hamlu naqsan fi lahmiha wa mala ilaihi fil qalaidi wa bihi akhadha syamhudiyu wa huwa wajihun. Ibnu Hajar al-Haytami bertendensi berpegangan hukum sebagaimana yang beliau tulis di dalam kitab Fathul Jawad. Ibnu Hajar al-Haytami dalam kitab Fathul Jawab, beliau menghukumi orang yang kurban, mengeluarkan kurban berupa al-hamil, hewan betina yang hamil, itu hukumnya tidak boleh, dalam artian tidak sah. Menurut Ibnu Hajar al-Haytami dari kalangan Syafi'iyah, ada majawazit tadhiyah bil hamil, tidak boleh menyembelih hewan kurban kalau hewan kurbannya itu lagi hamil. Wa in zada bilahmu, meskipun gara-gara hamil menyebabkan dagingnya bertambah, tambah semakin hamil payudaranya berisi, perutnya besar, dagingnya bertambah, meskipun alasannya seperti itu, maka hukum berkurban, mengeluarkan kurban dari hewan betina yang lagi hamil, hukumnya menurut Ibnu Hajar al-Haytami hukumnya tidak sah. Wa in zada bilahmu, meskipun gara-gara hamilnya dapat menambahkan atau dapat menggemukkan hewannya,
dagingnya bertambah. Karena apa kok Ibnu Hajar Al-Haytami menghukumi tidak sah? Li'annahu aibun. Hamilnya hewan ini dianggap aib. Karena kurban dari hewan yang maibah, yang cacat, yang ada aibnya, itu tidak sah, tidak boleh. Termasuk aib adalah hamil, meteng, ngandung. Tapi Imam Abu Makhramah juga dari kalangan Syafi'iyah, beliau milih pendapat, beliau mempunyai pegangan pendapat jawazah. Hukum menyembelih kurban atau mengeluarkan kurban dari hewan hamil itu hukumnya boleh menurut Abu Makhramah. Menurut Ibnu Hajar tidak boleh. Kenapa kapan Abu Makhramah ini berpendapat boleh mengeluarkan kurban dari hewan betina yang lagi hamil? Dan pendapat beliau ini disebutkan di dalam kitab Qalaid dan didukung oleh Imam Syamhudi. Wahwa wajihun, ini pendapat kuat juga katanya beliau. Kapan menurut Abu Makhramah hukum kurban dari hewan betina yang lagi hamil hukumnya boleh? Ilam yu'assiril hamlu naqson filahmiha. Jikalau adanya hamil tidak mempengaruhi kurangnya daging. Kalau dengan hamilnya hewan itu dapat mempengaruhi kurangnya daging, maka tidak sah menurut Abu Makhramah. Boleh-boleh saja kita mengeluarkan kurban dari hewan betina yang lagi hamil, asalkan adanya kehamilan tersebut bukan menjadi faktor penyebab kurangnya daging hewan yang lagi hamil itu. Tidak dapat mempengaruhi naqson filahmiha. Illam yu'assiril hamlu naqson filahmiha. Jadi jelas ya. Ibnu Hajar hukum kurban hamil, hewan yang hamil, hukumnya Ibnu Hajar menghukumi tidak boleh karena termasuk aib meskipun dagingnya bertambah. Kalau Abu Makhramah hukum mengeluarkan kurban dari hewan yang hamil, hukumnya boleh dengan catatan tidak mengurangi kualitas dagingnya. Dengan hamil tambah gemuk, bukan tambah kurus. Jadi menurut Abu Makhramah boleh kita mengeluarkan kurban dari hewan hamil, asalkan kehamilannya tidak mempengaruhi berkurangnya daging hewan tersebut, semakin kurusnya hewan tersebut. Rata-rata manusia itu kalau hamil itu kan gemuk, hewan pun juga gitu. Ketika hewan itu hamil kurus, menurut Abu Makhramah tidak boleh dijadikan kurban. Tapi ketika hamil dagingnya bertambah, maka hukumnya boleh menurut Abu Makhramah. Kalau Ibnu Hajar tidak boleh karena dianggap aib. Wa mahallu adami ijza'il ma'ibah. Tidak cukupnya hewan, sekarang pembahasan lain. Hasyatul Baijuriyah juz 2 halaman 319. Tidak cukupnya menyembelih hewan kurban dari hewan yang punya aib cacat. Di antara hewan yang punya aib cacat itu kan ada 7 kemarin. Gila, gatel-gatel, picek atau pideng matanya 1, buta 1 matanya atau buta dua-duanya. Terus hewan yang pincang, hewan yang sakit, hewan yang otaknya hilang, hewan yang terpotong telinganya. Itu 7 macam hewan yang tidak cukup dijadikan hewan kurban karena dikategorikan hewan yang punya aib. Kapan mengeluarkan kurban dari hewan yang mempunyai aib dari 7 macam aib tadi itu, cacat tadi itu, tidak cukup dijadikan hewan kurban. Malam yaltazimha ma'ibatan, apabila tidak dinadarkan oleh yang bernadar. Fa inil tazama kadzalik, kalau ada seseorang nadar, dia nadar mau mengeluarkan kurban dari hewan yang punya aib, punya cacat, dari 7 macam cacat tadi. Orang kadung nadarnya, misal saya contohnya gini, angqala lillahi aliyan udhiya bihadhi. Saya punya kewajiban kepada Allah, saya bernadar kepada Allah untuk menyembelih hewan saya ini, saya jadikan hewan kurban. Yang ditunjuk hewan yang sakit atau yang patah kakinya atau yang buta matanya. Yang dinadarkan hewan yang cacat. Misal
Au ja'altu hadhi udhiyatan. Langsung diisyarai, aku jadikan hewanku ini hewan kurban. Hewan yang ditunjuk, yang diisyarai, yang dinadarkan ini hewan yang ma'ibah, yang punya cacat. Cacat matanya, cacat telinganya, atau cacat kakinya, cacat matanya. Wa kanat aura au arja au maridatan au hamilan. Atau hewan yang diisyarai, yang ditunjuk lagi hamil atau lagi sakit, menderita penyakit. Gimana hukumnya mengeluarkan kurban dari hewan kurban yang ada cacatnya tapi sudah terlanjur dinadarkan? Yang dijadikan hewan kurban nadar malah hewan yang cacat. Gimana hukumnya? Ajza'at, maka hukumnya cukup. Wajib dzabhuha, cukup dijadikan hewan kurban dan wajib disembelih. Wa sarfuha masrafal udhiyah, dan wajib ditasarufkan di tempat tasarufnya hewan kurban, sama seperti hewan kurban sebagaimana umumnya. Ini pendapat pertama yang dikutip di dalam kitab Hasyiatul Baijuri, tapi sangat berbeda sekali dengan ibarat atau redaksi daripada kitab Mughnil Muhtaj karya Syekh Muhammad Khatib Asy-Syarbini. Jadi kalau di kitab Hasyiatul Baijuri menadarkan hewan yang aib, yang cacat, dinadarkan menjadi hewan kurban, itu hukumnya cukup dan wajib disembelih dan dijadikan hewan kurban. Ditasarufkan sebagaimana tasarufnya hewan kurban. Ini di dalam kitab Hasyiatul Baijuri. Tapi di dalam kitab Mughnil Muhtaj malah berbeda. Lau nadhara, redaksinya gini. Di kitab Mughnil Muhtaj Syarah Minhajut Thalibin karya Syekh Muhammad Khatib Asy-Syarbini. Lau nadhara tadhiyata bima'ibatin aw saghiratin. Kalau ada seseorang nazar kurban hewan yang cacat, hewan yang ada aibnya, atau terlanjur nazar kurban hewan yang kecil yang masih belum menapaki umur ketentuan kurban. Kemarin dijelaskan umurnya domba atau wedhus gibas minimal sah dijadikan hewan kurban ketika giginya sudah pupak, sudah kuel, sesudah 6 bulan dari kelahirannya, atau ketika domba tersebut usia 1 tahun. Kalau sapi sama kambing kacang minimal sah dijadikan hewan kurban kalau umurnya 2 tahun. Unta sah dijadikan hewan kurban minimal umurnya 5 tahun. Kan sudah ditentukan secara syariat ketentuan hewan yang sah dijadikan hewan kurban, umurnya berapa tahunan. Semisal ada orang terlanjur nadar hewan, nadar domba yang masih bayi, belum dapat 6 bulan, belum kuel, belum dapat setahun umurnya. Atau nadar kambing kacang atau sapi, dinadarkan dijadikan hewan kurban, sedang sapi itu atau kambing kacang itu umurnya masih setahun, belum 2 tahun. Ketika ada seseorang menadarkan kurban onta umurnya 3 tahun, dinadarkan jadi hewan kurban, sedang minimal usia unta sah dijadikan hewan kurban adalah 5 tahun. Gimana hukumnya? Kalau ada orang terlanjur menadarkan kurban dari hewan yang ada aibnya, cacatnya, atau dari hewan kecil yang masih belum sesuai mencukupi kriteria umur kurban, umur hewan kurban, gimana hukumnya? Contohnya gini, qala ja'altu udhiyatan, aku jadikan hewanku ini yang masih kecil, bayi, saya jadikan hewan kurban. Di kitab Mughnil Muhtaj ibaratnya wajib dzabhuha fidyatan, maka tetap wajib disembelih, dijadikan fidyah, tebusan nazarnya. Wa yufarriqu lahmaha shadaqatan, dan dagingnya dibagi ratakan ke fakir miskin berstatus sedekah. Wala tujzi'u anil udhiyati, dan tidak cukup dijadikan hewan kurban. Jelas ya? Wa takhtassu bi waqtin nahri, dan nyembelihnya pun harus waktu nahar, tanggal 10 Dzulhijjah, yaumun nahri. Nyembelihnya pun harus yaumun nahri, tanggal 10 Dzulhijjah, pas lebaran. Wa tujzi'u majral
udhiyah fi sorfi, tapi dalam masalah tasarruf berlaku sama seperti keberlakuan hewan kurban, tetap dibagi ratakan ke fakir miskin semua, dan yang punya tidak boleh memakan dagingnya secuil pun karena hewan kurban nadar menjadi hewan nadar. Jadi sangat berbeda dengan kitab Hasyiatul Baijuri. Kalau di dalam kitab Hasyiatul Baijuri orang menadarkan kurban dari hewan yang ada aibnya atau hewan yang masih belum umurnya sesuai kriteria umur kurban, hewan kurban, maka dihukumi cukup dan wajib disembelih dan ditasarrufkan sebagaimana hewan kurban. Tapi kalau di kitab Mughnil Muhtad sebaliknya, wajib, sama-sama wajib disembelih, tapi status penyembelihannya bukan kurban tapi menjadi tebusan nazarnya, dan dibagi-bagikan dagingnya menjadi sedekah dan tidak cukup dijadikan hewan kurban. Omong kosong, dia menadarkan sesuatu yang tidak bisa terjadi. Contohnya sampean ini, sampean umurnya masih belum mencukupi umur mukallaf, terus menadarkan ibadah sholat fardu, dinadarkan menjadi wajib untuk anak kecil. Ya sama seperti itu, omong kosong. Masih kecil masa bisa nadar, masih belum menapaki umur. Dihilaf ulama, mau ikut yang pertama Hasyiatul Baijuri dianggap cukup, mau ikut Mughnil Muhtad tidak cukup dijadikan hewan kurban ketika kita nadar hewan yang ada aibnya atau cacatnya. Kita boleh milih ikut pendapat yang mana. Yang jelas ada yang mempertanggungjawabkan. Saya hanya membacakan pendapatnya ulama, bukan pendapat saya ini. Saya membacakan kitab saja. Mau milih yang mana, ikut yang mana terserah. Yang jelas besok ada yang mempertanggungjawabkan, di akhirat nanti ada yang bertanggung jawab. Yang salah ya ulama yang berpendapat, semisal salah disalahkan sama Allah. Kalau yang benar ya alhamdulillah. Coba kita membacakan ilmu. Hilafnya ulama gara-gara apa? Biasanya itu gara-gara tidak menemukan hadis yang kuat atau ayat Quran yang kuat. Ini pakai kias, pakai ijma, konsensus ulama, kesepakatan ulama. Kemudian pembahasan penting juga al-afdhal minan na'am. Di antara hewan ternak, hewan piaraan, yang paling utama dari macam-macamnya hewan kurban, yang paling utama dijadikan hewan kurban itu ada ditinjau dari 4 sisi. Afdalu anwa'il udhiyah, paling utamanya macam daripada hewan kurban. Binisbati likathratil laham, kalau melihat banyaknya daging, kamu bingung, saya ini mau kurban, yang lebih utama ini melihat yang kualitas dagingnya bagus, apa yang enak dagingnya, apa yang banyak mengalirkan darahnya, apa yang warnanya. Kalau Anda kebingungan milih yang mana hewan yang dijadikan hewan kurban, kalau ingin pahalanya besar, mengikuti sunnah rasulnya sempurna, ini ditinjau dari 4 sisi sangat berbeda. Yang pertama, binisbati likathratil laham, kalau kita kebingungan al-ibil, al-baqar, al-ghanam, yang paling gede pahalanya yang mana ya? Apa kurban unta, apa sapi, apa kambing? Kalau ditinjau dari banyaknya daging, ya unta yang lebih banyak dagingnya. Kemudian urutan kedua sapi, urutan ketiga baru kambing. Paling utamanya macam hewan kurban ketika nisbat atau meninjau, melihat banyaknya daging, maka unta lebih banyak dari sapi, sapi lebih banyak dari kambing. Tapi min haitsu atau yabiyatul lahmi,
Kalau ditinjau dari segi enaknya daging, nikmatnya daging, lezatnya daging, segarnya daging, maka fadhanu afdhalu minal ma'zi. Domba atau wedhus gibas lebih nikmat, lebih utama daripada kambing kacang. Dagingnya domba lebih enak daripada dagingnya kambing kacang. Kalau kamu kebingungan mau beli kambingnya mana ya, yang pahalanya besar dan enak dagingnya, kalau pilihannya ada dua, domba sama kambing kacang, maka lebih utama memilih domba, lebih utama daripada kambing kacang dalam kualitas nikmatnya daging. Kalau banyaknya daging, onta, sapi, kambing. Kalau dilihat enaknya daging, kambing atau domba lebih enak daripada unta sama sapi. Kalau sama-sama kambingnya gimana? Dilihat, kalau kambingnya wedhus gibas sama wedhus kacang, domba sama kambing kacang, maka lebih utama dha'nu, domba, daripada ma'zi, kambing kacang. Kalau sama-sama sapinya gimana? Macamnya sama-sama sapinya. Tsummal jawamis afdhalu minal irab. Kerbau kan termasuk macamnya sapi. Kerbau lebih utama, lebih enak dagingnya daripada sapi kampung, sapi pegunungan. Al-jawamis ini kerbau, irab ini ya kayak Arabi itu sapi-sapi pegunungan, sapi-sapi hutan. Kerbau itu lebih enak dagingnya daripada sapi yang biasa, intinya gitu. Domba lebih enak dagingnya daripada kambing kacang. Kalau dilihat dari sisi atyabiyatul lahmi, enaknya daging, maka kita lebih utama milih domba atau milih kerbau ketika perbandingannya sama-sama kambingnya atau sama-sama sapinya. Yang ketiga, wa min haitsu kasratu iraqatil dima, kalau ditinjau dari sisi banyaknya mengalirkan darah, fasab'u syiyah afdhalu minal badana wal baqara. Nyembelih 7 kambing lebih utama daripada menyembelih 1 unta atau 1 sapi. Kalau ditinjau dari banyaknya penyembelihan, banyaknya darah yang mengalir, maka lebih utama beli 7 kambing daripada beli 1 unta atau 1 sapi. Yang jelas uangnya lebih besar 7 kambing daripada 1 sapi atau 1 unta. Nah, 7 kambing 7 kali 4 juta kali 7 berapa itu? Dibeliin unta atau sapi masih nyusuk, masih nyisa uang. Yang terakhir, wa min haitsul alwan. Kalau ditinjau dari warna bulunya, bulu hewannya. Kalau ditinjau dari warnanya, warna mana yang lebih utama dipilih? Fal baydha afdhal. Urutan pertama adalah yang warna bulunya putih polos. Kemudian yang kedua summa sofra, warnanya kuning, bulunya kuning. Yang ketiga afro ini mala yasfu bayaduha, hewan yang putihnya tidak bersih. Apa istilahnya? Putih tulang. Afro itu putih tulang. Jadi urutan pertama putih, kedua kuning, ketiga putih tulang. Tsummal hamra, urutan keempat adalah hewan yang warna bulunya merah. Merah bahasa hewannya coklat, merah. Yang disamakannya warna-warnanya tas itu, baju gitu. Yang dimaksud merah ini ya coklat itu. Terus yang terakhir, yang kelima balqa. Balqa itu ba'dua abyadu wa ba'dua aswadu. Hewan yang punya 2 warna. Warna putih sama warna hitam. Di tubuhnya punya 2 warna. Tapi putihnya lebih banyak. Tapi gini,
Ma ba'duha abyad wa ba'duha aswad. Sebagiannya warna putih, sebagiannya warna hitam. Itu sama-sama 50% putih, 50% hitam. Yang lebih utama itu aslinya ya putih semua atau putih campur hitam tapi putihnya lebih banyak daripada warna yang lainnya. Itu tidak masalah gitu, termasuk afdhal. Tsumma sauda. Yang urutan paling terakhir hewan yang warna kulitnya atau warna bulunya hitam. Hewan yang warna bulunya hitam. Ini urutan ke 6 ya. Fal fadlu fi dzalik. Apa maksud dari keutamaan warna tadi? Putih warnanya lebih utama daripada kuning. Kuning lebih utama daripada putih tulang. Putih tulang lebih utama daripada merah. Merah lebih utama daripada hewan yang mempunyai dua warna, warna putih hitam. Tapi separuh-separuh, 50% putih, 50% hitam. Yang terakhir warna hitam saja. Kenapa kok dibedakan urusan warna? Li ta'abbud. Karena ta'abbudi. Karena ikut Nabi. Karena dengan memilih warna sudah dianggap ibadah. Nah, Nabi lebih memprioritaskan warna putih keseluruhan atau putihnya lebih banyak daripada warna lainnya. Kalau memang kesusahan nyari hewan yang putih pola semua, maka carilah hewan yang putihnya lebih banyak daripada warna lainnya, warna hitamnya atau warna yang lain. Alasan yang kedua, kenapa kok warna putih lebih diutamakan? Li husnil mandhar. Karena enak dipandang. Karena putih enak dipandang. Yang ketiga alasannya wakila luti bilahmi. Karena hewan yang bulunya putih itu lebih nikmat dagingnya daripada hewan yang warna bulunya itu hitam. Itu urutan tadi itu. Putih urutan ke-1, kemudian kuning, kemudian putih tulang, kemudian merah, kemudian yang separuh putih separuh hitam. Yang paling terakhir urutan ke-6 yang warnanya hitam semua. Cari hewan itu yang kalau pingin enak dagingnya ya warnanya putih, nikmat. Kemudian sudah dapat 30 menit. Az-zakar walau bilaunin. Kitab Busyrul Kalim halaman 638. Az-zakar walau bilaunin mafdzulin afdhalu minal unsa walau bilaunin fadhilin. Hewan jantan, hewan laki-laki meskipun warnanya hitam misalnya, itu lebih utama daripada hewan betina meskipun warnanya putih. Kalau kelamin ini dibedakan juga. Az-zakar walau bilaunin mafdzul afdhalu minal unsa walau bilaunin fadhil. Hewan jantan meskipun warnanya lemah, warnanya urutan kedua, ketiga dan seterusnya, itu lebih utama daripada hewan betina walau bilaunin fadhil, meskipun warnanya unggul, warnanya putih. Dan tadi kalau diadu putih lawan kuning, yang menang putih. Kuning urutan kedua. Ada hewan jantan warnanya kuning, ada hewan betina warnanya putih. Itu lebih utama milih yang jantan, yang laki-laki. Kapan? Ilam yaksur nazawanuh. Wa illa fal unsa lam talid afdhalu. Nazawanuh ini saya tinggalkan dulu pembahasan ini ya, karena saya masih iskal ini. Fal unsa lam talid afdhalu li'annahu atyabu artabu lahman minhu fa in waladat fa dzakar afdhalu minha mutlaqan. Saya cukupkan di sini, insyaallah kita teruskan pembahasan ini dan seterusnya besok. Mudah-mudahan bermanfaat masalah ini. Amin. Al-Fatihah.
Ya kan aku dah ya salatul mustaqim salatul ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.